Halo semuanya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.1, materi pembelajaran evaluasi masalah-masalah ekonomi dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Di saat teman-teman berbelanja di pasar, kalian sedang melihat adanya interaksi antara pedagang dan konsumen. Ada juga interaksi antar pedagang dengan distributor. Nah, dalam kegiatan tersebut, tak luput dari terjadinya sebuah masalah. Akibat cuaca yang buruk, rata-rata di pasar atau swalayan kehabisan pasokan beras. Karena permintaan konsumen yang melambung, tetapi pihak produsen saat itu tidak bisa memproduksinya. Cuaca buruk mengakibatkan gagal panen, sehingga produsen tidak bisa menyanggupi akan permintaan pasar terhadap barang itu. Inilah yang disebut sebagai masalah produksi, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa yang dapat ia konsumsi dengan tepat. Di luar toko, salah satu kios dagangan kehabisan stok barangnya, sehingga sang pedagang meminta pelanggannya untuk menunggu barang itu. Akan tetapi, sang distributor baru mengabari kalau jalan yang ia lewati terkena macet sehingga menyebabkan barang tersebut tak kunjung datang. Ini merupakan masalah distribusi, karena masalah ini berkaitan dengan teknik dan sarana distribusi yang tepat ke tangan konsumen. Sedangkan di bagian lain, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang buah karena pedagang itu salah mengambilkan barang pembeliannya. Hal tersebut termasuk ke dalam masalah konsumsi, karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa dengan tepat. Jadi, masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi termasuk ke dalam masalah ekonomi klasik. Teman-teman tahu nggak kalau masalah ekonomi itu ada juga yang modern? Teman-teman bisa menuangkannya ke dalam 3 pertanyaan pokok, yaitu what, how, dan for whom. Contohnya nih, produsen itu berpikir barang dan jasa apa saja yang akan ia produksi lagi untuk mengembangkan pabriknya. Nah, ini disebut what, karena berkaitan dengan barang dan jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi oleh produsen. Kemudian produsen itu sedang memilih beberapa mesin yang akan ia gunakan untuk proses produksinya. Kalau kegiatan ini disebut how, karena berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, ada barang yang selanjutnya diantar oleh distributor ke beberapa konsumen yang berbeda. Kalau kegiatan ini disebut for whom, karena berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Teman-teman tahu nggak kalau masalah-masalah tersebut dapat dievaluasi melalui sistem-sistem ekonomi untuk memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Nah, ada 3 sistem ekonomi nih teman-teman. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana kegiatan ekonomi diatur oleh pasar dengan sedikit campur tangan pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi terpimpin. Sistem ini umumnya melibatkan campur tangan pemerintah secara besar-besaran dalam pengaturan dan pengendalian sektor ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan terpimpin. Dalam sistem ini, pemerintah terlibat dalam regulasi ekonomi, memberikan kebijakan fiskal dan moneter, serta memperkuat sektor-sektor tertentu melalui subsidi
insentif, ataupun kebijakan lainnya. Sedangkan pasar berperan dalam menentukan harga, alokasi sumber daya, dan produksi barang dan jasa. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai materi evaluasi masalah-masalah ekonomi. Bagaimana? Apa teman-teman sudah memahami apa saja masalah-masalah dalam ekonomi, serta fungsi sistem ekonomi dalam mengevaluasi masalah tersebut? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.